Yang penting pastor menyadari bahwa stola itu adalah cook, bukan untuk dipamerkan di luar, tetapi untuk membuat dia sadar atas tugasnya sebagai hamba yang mau melayani, bukan sebagai bos yang mau dihormati. Apa sebab stola dari diakon dipasang begitulah dari ke kiri di bawah tangan kanan, bukan di depan. Kalau uskup, paus di depan. Dulu sebelum Vatikan kedua, kalau pastor paroki di depan, tetapi begitu supaya memperlihatkan bahwa imam-imam gantung dari uskup sejak Vatikan kedua begini, yaitu dianggap bahwa imam-imam bukan orang yang di bawah uskup, tetapi kerja bersama dengan uskup. Semua itu ya baik-baik saja. Apa arti itu? Alat ini semacam cook yang mau menyatakan bahwa yang melayani, entah paus, entah uskup, entah pastor atau diakon, adalah orang yang memikul suatu beban untuk melayani umat. Dan itu kurang dimengerti hal ini. Stola biasanya dipakai di bawah atau di dalam, dan kasula di atas, sehingga tidak dilihat stola. Boleh juga dipakai di luar, di atas stola. Tidak terlalu penting itu, tergantung dari selera masing-masing. Pokoknya yang penting pastor menyadari bahwa stola itu adalah cook, bukan untuk dipamerkan di luar, tetapi untuk membuat dia sadar atas tugasnya sebagai hamba yang mau melayani, bukan sebagai bos yang mau dihormati. Inilah arti stola. Dan tentunya kalau kita lihat diakon, sekarang diakon memang dipakai begitu sedikit sebagai tanda bahwa dia belum imam, akan menjadi imam. Barangkali ada baiknya kita tahu sedikit sejarah dari diakon. Diakon itu suatu kata yang diambil dari kata Yunani diakonia, yang berarti melayani, pelayanan. Kita tahu bahwa dalam Kisah Para Rasul bab 6 diceritakan bahwa Petrus dengan rasul-rasulnya merasa terlalu disibukkan untuk membagikan derma-derma kepada orang miskin dalam jemaat, dan ada keluhan bahwa ada kelompok yang dapat banyak, yaitu yang berasal dari Yerusalem, dan kelompok dari luar yang kurang dilayani. Maka Petrus kumpulkan umat dan berkata, ayo kita pilih 7 orang yang baik hati, yang jujur, dan mereka akan mengerjakan kerja itu. Dan kami, Rasul, akan tetap berdoa dan membawa Injil bebas dari tugas-tugas yang memang bagus, tugas karitas, tugas cinta kasih, tetapi toh tidak boleh menghambat tugas utama mewartakan Injil. Dan ini yang orang itu disebut diakon.
Di antaranya ada Stefanus dan Filipus. Dan ternyata dalam kisah para rasul justru Stefanus dan Filipus digambarkan sebagai sangat rajin mewartakan Injil. Sampai Stefanus karena dia begitu rajin ditentang oleh orang-orang yang tidak mau menerima kabar baik dari Yesus dan akhirnya dibunuh. Filipus dia bekerja di daerah Samaria dan di situ dia sangat membawa kabar baik antara lain kepada seorang eunuch atau menteri dari Afrika. Maka sudah jelas bahwa tugas diakon dalam kitab suci tidak begitu jelas. Apakah hanya pelayanan material, karitatif, atau pelayanan langsung baik karitatif maupun Injil. Dan dalam surat kepada umat di surat kedua untuk Timoteus, sesudah menjelaskan apa tugas uskup, siapa yang boleh menjadi uskup, langsung dijelaskan apa syarat untuk menjadi diakon. Berarti dalam gereja purba, gereja pada permulaan, diakon bisa dikatakan di atas imam, langsung sebagai pendamping uskup untuk antara lain memang soal karitas, tetapi soal juga mewartakan kabar baik. Dan itu yang terjadi dalam gereja purba. Dan di gereja timur, entah masih ikut Roma atau Ortodoks, kita temukan hal yang sama. Diakon-diakon adalah orang yang tidak untuk menjadi imam, tetapi untuk memegang suatu peranan yang istimewa dalam liturgi, terutama untuk lagu, nyanyian. Kalau saya di gereja itu, saya tidak akan bisa menjadi diakon karena suara saya tidak baik dan saya tidak tahu nyanyi. Tetapi itulah syaratnya untuk diakon di gereja-gereja timur. Dan mereka seperti imam di gereja timur adalah orang yang sudah punya istri dan anak. Ingatlah dalam surat kedua Timoteus, Paulus berkata uskup harus berada seorang yang sudah bisa mendidik anaknya yang baik. Diakon-diakon juga harus menjadi bapa keluarga yang baik. Hanya dalam gereja Latin, gereja Roma Latin, diakon lama-kelamaan menjadi suatu tahap untuk menjadi imam. Dan sejak Vatikan kedua, Konsili Vatikan kedua, ada ditemukan kembali bolehlah ada diakon untuk seumur hidup, orang yang sudah punya istri, dan menemukan kembali tugas seperti diakon dalam gereja purba. Pun sekarang Sri Paus sedang belajar memikirkan apakah tidak bisa ada wanita yang menjadi diakon seperti dalam gereja purba. Ingatlah dalam Lukas, waktu dalam penginjil Lukas bab 8 disebut daftar orang-orang yang ikut Yesus, 12 rasul, langsung dikatakan dan juga wanita-wanita. Dan bukan hanya untuk mengurus dapur, tetapi
mereka, wanita itu, menjadi yang pertama mewartakan bangkitlah Yesus. Yesus menampakkan diri dulu kepada mereka sebelum kepada laki-laki, kepada Rasul. Dan kita lihat juga dalam surat-surat Paulus seringkali disebut wanita yang sangat aktif dalam mengurus gereja-gereja lokal. Maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apakah perlu sungguh-sungguh atau apakah seperti sekarang, terserah. Kita lihat Roh Kudus yang akan memberi sedikit pedoman, tetapi sekurang-kurangnya mengerti bahwa diakon adalah pertama suatu kata yang berarti pelayanan, melayani, dan bisa lebih luas daripada hanya membagi derma atau mengatur karitas-karitas. Buktinya dengan Stefanus dan Filipus dan banyak yang lain. Itu memang saya pergi lebih jauh daripada hanya stola, tetapi saya ambil kesempatan ditanya apakah stola, apa sebab stola begitu, untuk sedikit berkata bahwa yang penting artinya bukan aturannya, tetapi yang penting artinya kuk, melayani, memikul beban untuk umat. Moga-moga hal itu bisa kita mengerti. Apalagi apakah stola itu bisa dengan pakai motif-motif dari kebudayaan? Ya, tidak ada kesulitan untuk itu. Asal ya diberkati tentu. Asal bentuknya bagus dan warnanya sedikit sesuai dengan warna liturgi. Yang ini memang sedikit terbaik untuk masa Prapaskah, masa Advent, atau ibadat orang yang meninggal. Bisa yang lebih meriah, lebih cerah warnanya. Tidak ada aturan harus ada ini, ada itu. Ada stola yang tanpa gambar apapun, polos. Semua ini disesuaikan dengan keadaan, disesuaikan dengan yang bisa menyentuh hati orang, bukan aturan yang harus anggap ini perlu, ini mutlak. Kita harus bebas dari sifat mutlak macam itu. Moga-moga saya tidak menyinggung perasaan orang dengan berkata